Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Pada puasa nggak nih? Puasa, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Iya. Niken Ayu Febri, Hadir. Yuyun Septiani, Hadir, Bu. Nopi Yuitasari, Sakit. Penny. Hadir. Jadi satu orang yang sakit ya, Nopi ya. Iya, Bu. Baik. Kita membahas mengenai konsep syariah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Namun sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beberapa dari kita itu lupa akan hal tersebut karena kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita manusia perlunya pedoman, perlunya bimbingan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan syariah. Syariah adalah sebuah peraturan-peraturan, susunan, tuntunan dari Tuhan agar manusia dapat mempergunakannya dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan antar sesamanya, manusia dengan alam semesta. Dan juga syariat bisa dimaknai sebagai jalan yang lurus bertujuan untuk memberikan bagaimana manusia hidup di dunia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, di dalam syariat ini, anak-anak, ada 3 bagian. Yang pertama itu ilmu tauhid, yang kedua ilmu akhlak, dan yang ketiga adalah ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu bagaimana manusia mengatur hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melihat tersebut kita dapat lihat dari rukun Islam. Ya, rukun Islam. Jadi ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, mengerjakan Sholat. Yang kedua ya. Ketiga, mengeluarkan Zakat. Yang keempat, Berpuasa. di bulan Ramadan. Yang kelima, Naik haji bagi yang mampu. ya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jika tidak mampu, kita harus mampu. Maksudnya ya, kita berusaha agar kita mampu. Karena setiap umat Islam pasti ingin ya menunaikan ibadah haji. Iya, Bu. Iya. Jadi sekarang dari rukun Islam tersebut, Ibu akan membahaskan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan ibadah puasa ya. Menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu apa sih yang kita rasakan ketika kita puasa? Menahan lapar dan haus. Betul, menahan lapar dan haus, dan juga bukan hanya menahan lapar dan haus, puasa juga menahan diri agar kita tidak berbuat sesuatu yang Maksiat. Maksud ya bisa, kalau perbuatan yang dosa ya. Ya, Bu. Tiap orang yang percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana mestinya
diwajibkan atas orang sebelum engkau agar engkau bertakwa. Surah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Di ayat tadi dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang percaya pada Allah, beriman kepada Allah, diwajibkan untuk berpuasa untuk tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa di bulan Ramadan. Di sini ada yang tidak puasa nggak nih? Puasa semua, Bu. Alhamdulillah puasa semua ya. Jadi puasa mendekatkan diri kepada Allah, terutama puasa di bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Dan juga puasa memberikan kesempatan untuk kita beramal, dan juga memberi kesempatan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja oleh kita. Oke, kita masuk ke puasa. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan juga ada beberapa ketentuan dalam puasa. Ketentuan puasa. Yang pertama itu puasa wajib. Puasa sunnah. Apa sih puasa wajib? Apa sih puasa sunnah? Puasa wajib adalah puasa yang memang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, dari puasa wajib ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan ya. Ya, Bu. Yang kedua itu puasa kodok. Puasa nazar. Selanjutnya yaitu puasa kifarat. Jadi ada 4 macam puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kifarat. Nah, di sini ada puasa sunnah. Puasa sunnah sama juga seperti puasa wajib ya, yaitu dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Puasa sunnah dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Tapi sedangkan puasa wajib jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Nah, puasa sunnah juga ada macamnya. Yang pertama itu adalah puasa Syawal, puasa Arafah, dan terakhir puasa Senin Kamis. Dari puasa wajib, puasa sunnah, macam-macam puasanya, disinilah membentuk pribadi atau perilaku yang bertakwa, atau sikap yang mulia, seperti bisa menahan diri, berlatih bertanggung jawab, peduli terhadap sesama. Itulah sikap atau sikap mulia yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, jadi dari puasa wajib, dari macam-macam puasa wajib, yang pertama itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan juga berakal. Dan tadi puasa Ramadan adalah puasa yang sedang kita lakukan sekarang ya. Nah, yang kedua yaitu puasa qada. Puasa qada itu wajib dilakukan ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Contohnya ketika kalian waktu puasa Ramadan hilang 6 hari karena
haid ya. Misalnya bilang 6 hari, jadi kita wajib menggantikannya 6 hari juga, disebut itu puasa qada, puasa pengganti bulan Ramadan. Pengganti puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilakukan apabila keinginan kita terkabul. Contohnya, biar agak mudah, Ibu berikan contohnya. Contoh, jika kalian berpikir bahwa jika kalian lulus SMA dengan nilai tertinggi, kalian akan berpuasa 3 hari. Nah, apabila kalian sudah lulus SMA dengan nilai tertinggi, maka kalian harus wajib puasa nazar. Jika tidak dilakukan, maka kalian akan berdosa. Nah, yang terakhir yaitu puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa wajib jika kalian melanggar sesuatu yang telah ditentukan. Sekarang puasa sunnah. Yang pertama puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan setelah tanggal 1 Syawal, yang dilakukan selama 6 hari. Tapi puasa Syawal ini bisa harinya diselang-seling. Berdasarkan hadis yang artinya dari Abu Ayyub, Rasulullah SAW berkata, siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan ketika menunaikan ibadah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Adapun keistimewaan dari puasa Arafah adalah menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana hadis yang artinya dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW berkata, puasa hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan juga hari Kamis. Sebagaimana hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ditempatkan amal-amalku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dan juga ada beberapa hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama itu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang kedua itu Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang ketiga itu hari yang masih diragukan apakah hari ini sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah, sekarang Ibu akan membahas hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa yang pertama itu kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendorong kita rajin bersyukur kepada Allah, dan ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa, yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga yaitu melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik untuk menahan haus, menahan lapar, menahan keinginan. Nah, yang keempat itu dapat mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya mendidik diri bersifat sidik agar dapat menjaga diri dari sifat pendusta yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Terakhir yaitu mengistirahatkan tubuh. Tidak heran jika orang yang berpuasa menjadi lebih sehat. Mungkin sekian penjelasan Ibu mengenai puasa. Jadi dapat Ibu simpulkan yang tadi dari penjelasan kita, puasa itu ada 2 ketentuan, yaitu puasa wajib
dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, yang tadi ada 4 macam yang Ibu jelaskan, yaitu ada puasa Ramadan, puasa kodok, puasa pagi, puasa nazar ya, dan juga terakhir ada puasa kifarat. Nah, tadi juga ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama itu ada puasa sunnah apa? Syawal ya. Yang kedua puasa Arafah. Yang ketiga puasa Senin dan Kamis. Betul sekali ya. Jadi sudah paham ya perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah ya semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Maka dari itu mungkin sampai di sini penjelasan Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari penjelasan Ibu, dan semoga penjelasan Ibu bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga Ibu pribadi juga ya. Karena kita sama-sama mencari ilmu, menuntut ilmu untuk masa depan kita. Ibu akhiri ya hari ini pembahasan kita. Mohon maaf sekali lagi mengucapkan kepada kalian semua, dan terima kasih atas pengertian kalian atas materi yang Ibu sampaikan. Semoga ibadah puasa kalian bulan ini lancar, dan juga Ibu mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf lahir batin, dan jaga kesehatan kalian semua ya. Iya, Bu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.